Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi bankruptcy, reorganization, and liquidation yang beranggotakan Hilda Aulia dengan NIM 1905510080, Dita Ersa dengan NIM 1905510113, Ani Aprilia dengan NIM 1905510119, dan yang terakhir Aini Nur Azizah dengan NIM 1905510126. Yang pertama, bankruptcy atau kebangkrutan. Kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Menurut Brigham 2001, kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai berikut. 1. Kegagalan ekonomi atau economic distress, yaitu kondisi perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya kecil dari biaya modal atau nilai sekarang, dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang diharapkan. Yang kedua, kegagalan keuangan atau financial distress. Kondisi perusahaan di mana kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagian aset liability management sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan bisa juga diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Faktor penyebab kebangkrutan. 3 faktor penyebab kebangkrutan menurut Sartono 1994. Yang pertama, perusahaan yang menghadapi technically insolvent. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo, tetapi aset perusahaan nilainya lebih tinggi daripada hutangnya. Yang kedua, perusahaan yang menghadapi legally insolvent jika nilai aset perusahaan lebih rendah daripada nilai utang perusahaan. Yang ketiga, perusahaan yang menghadapi kebangkrutan yaitu jika tidak dapat membayar utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit. Indikator bankruptcy atau kebangkrutan. Indikator kebangkrutan menurut Fahru Rozi 2007. Yang pertama, indikator dari lingkungan bisnis. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadikan indikator yang cukup penting pada lemahnya peluang bisnis. Apalagi jika di saat yang sama banyak perusahaan baru yang memasuki pasar. Besarnya perusahaan tertentu menjadi sebab mengecilnya perusahaan yang lain. Yang kedua, indikator internal. Manajemen tidak mampu melakukan perkiraan bisnis dengan alat analisa apapun yang digunakan, sehingga manajemen kesulitan mengembangkan sikap proaktif, lebih cenderung bersikap reaktif, dan oleh karena itu biasanya terlambat mengantisipasi perubahan. Yang terakhir, indikator kombinasi. Seringkali perusahaan yang sakit disebabkan oleh interaksi ancaman yang datang dari lingkungan bisnis dan kelemahan yang berasal dari lingkungan perusahaan itu sendiri. Jika disebabkan oleh keduanya, biasanya membawa akibat yang lebih kompleks dibanding yang disebabkan oleh salah satu saja. Selanjutnya yaitu perhitungan prediksi kebangkrutan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. 1. Metode Altman Z-score menggunakan teknik analisis multiply discriminant analysis atau MDA untuk menggolongkan atau memprediksi kemungkinan bangkrut atau tidak bangkrutnya perusahaan dengan menggunakan 5 rasio keuangan, yaitu modal kerja terhadap total aset, laba ditahan terhadap total aset, laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset, nilai pasar saham biasa, dan preferen terhadap total hutang dan penjualan pada total aset. Kedua yaitu metode Z-Mijewski. Menurut Z-Mijewski 1983 yang dikutip oleh Nur Cahyani 2015, metode ini menggunakan teori yang berbeda, yaitu bahwa rasio probabilitas, rasio leverage, dan rasio likuiditas perusahaan sebagai variabel terpenting dalam memprediksi kebangkrutan. Syafitri dan Wijaya 2014 mengatakan bahwa metode Z-Mijewski memiliki tingkat akurasi paling tinggi dibandingkan dengan Altman Z-score. Pengertian reorganisasi. Reorganisasi adalah suatu upaya untuk menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya atau pemodelan ulang struktur modal. Reorganisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3. 1. Reorganisasi yuridis terjadi apabila ada perubahan bentuk perusahaan. Misalnya, perusahaan perseorangan diubah menjadi perseorangan terbatas. Kedua, reorganisasi struktural, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi. Misalnya, struktur organisasi fungsional diubah menjadi struktur organisasi garis. Ketiga,
Reorganisasi finansial merupakan capital restructuring yang menyangkut perubahan menyeluruh dari struktur modal karena perusahaan telah atau sangat cenderung untuk insolvable. Jenis-jenis reorganisasi perusahaan. Yang pertama, reorganisasi portofolio atau aset. Reorganisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. 2. Reorganisasi modal atau keuangan. Reorganisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. 3. Reorganisasi manajemen atau organisasi. Reorganisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Langkah-langkah reorganisasi perusahaan. 1. Penentuan nilai perusahaan. Penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. 2. Menentukan struktur modal yang baru. Struktur modal tersebut bertujuan mengurangi beban tetap atau bunga agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi jika tidak ada lagi harapan bahwa operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasi merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Prinsip reorganisasi. Rencana reorganisasi didasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan. Prinsip keadilan berarti semua pihak harus diperlakukan secara adil atau fair. Prinsip kelayakan berarti rencana tersebut harus layak atau bisa dilakukan. Alasan perusahaan melakukan reorganisasi. 1. Masalah hukum atau desentralisasi. 2. Masalah hukum atau monopoli. 3. Tuntutan pasar. 4. Masalah geografis. 5. Perubahan kondisi perusahaan. 6. Hubungan holding anak perusahaan. 7. Masalah serikat pekerja. 8. Pergeseran kepemilikan. Likuidasi. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik. Jenis-jenis likuidasi. 1. Likuidasi wajib. Likuidasi wajib dilakukan saat pembubaran suatu perseroan yang mana pembubaran ini bukan untuk peleburan dan penggabungan perseroan. Dengan likuidasi wajib, perseroan yang telah dibubarkan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk proses likuidasi. 2. Likuidasi sukarela. Likuidasi sukarela dilakukan secara sukarela dan setiap pihak sepakat untuk melakukan likuidasi. Paling tidak sebesar 75% pemegang saham perusahaan harus menyetujui likuidasi agar proses likuidasi sukarela bisa dilakukan dengan lancar. Ketiga, likuidasi sementara. Likuidasi sementara adalah aktivitas yang dilakukan saat perusahaan sedang dalam kondisi melakukan pelanggaran-pelanggaran dan aset milik perusahaan terancam. Likuidasi sementara adalah pilihan yang diambil sampai waktu yang ditentukan untuk perusahaan kembali lagi. Tahapan proses likuidasi. 1. Pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perusahaan. 2. Pencatatan dan pembagian harta kekayaan. 3. Pengajuan keberatan kreditor. 4. Pertanggungjawaban likuidator. Dan yang terakhir, pengumuman hasil likuidasi. Sekian pemaparan dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.